menuju per limb assessment yang merupakan metode untuk menilai risiko ergonomi pada tubuh bagian atas. Metode ini penting terutama dalam bidang kesehatan kerja karena membantu kita mengetahui tingkat risiko postur kerja dan cara memperbaikinya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, ini udah ditampilin nih lembar perhitungan Rula yang terbagi atas 2 poin, yaitu arm and wrist di poin A, dan di poin B kita akan menghitung neck, trunk, and leg analysis. Baik, di sini kita akan melakukan perhitungan pada poin A terlebih dahulu, yaitu arm and wrist analysis. Nah, sebelumnya ini saya telah melakukan pengukuran melalui aplikasi Angulus untuk mengukur baik itu lengan atas, lengan bawah, leher, dan batang tubuh. Pertama, kita akan masuk ke step pertama, yaitu lengan bagian atas. Baik, sebelumnya saya telah melakukan perhitungan melalui aplikasi Angulus, dan saya akan menyantumkan gambar yang saya pakai dalam pengukuran ini. Step pertama, itu kita akan menghitung lengan bagian atas, di mana di sini ada terdapat 5 poin, di mana yang poin +1 itu apabila derajat lengan atasnya itu di bawah dari 20 derajat. Apabila dia 20 sampai 45 derajat ke belakang, itu dihitung +2, maupun ke depan dihitung +2 juga. Kalau dia dalam rentang 45 sampai 90 derajat dihitung +3, dan apabila lebih dari itu dihitung +4. Kita melihat pada gambar bahwa didapat itu 14,83 derajat, di mana yang berarti itu termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu +1. Tapi sebelum kita menentukan skor akhirnya, ada beberapa penyesuaian. Apabila bahunya itu diangkat, apabila tangannya itu keluar dari batang tubuh, dan apabila tangannya itu bertumpu akan sesuatu, contohnya meja. Da- dari gambar kita dapat melihat bahwa orang tersebut tidak bertumpu kepada sesuatu. Dan kita dapat melihat bahwa bahunya juga tidak terangkat, tetapi tangannya keluar dari batang tubuh. Karena itu kita tambahkan lagi +1. Dan kita dapat hasil akhirnya itu adalah 2. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke step yang kedua, yaitu menghitung lengan bawah. Nah, dari gambar yang telah saya hitung melalui Angulus sebelumnya, itu didapatkan hasil 31,24. Kita lihat lagi kepada worksheet Rula ini, di mana +1 itu adalah rentangnya 60 sampai 100 derajat. Dan +2 itu kalau dia ke bawah 0 sampai 60 derajat, dan kalau ke atas itu lebih dari 100 derajat. Di mana didapatkan kesimpulan bahwa hasil perhitungan dari orang yang menyapu tersebut masuk ke kategori yang kedua, yaitu +2. Dan tentu saja, seperti biasa, akan ada penambahan apabila tangannya keluar dari batang tubuh. Dan dapat kita lihat pada gambar bahwa tangannya itu keluar dari batang tubuh, yang menandakan dia ditambah lagi dengan 1. Yang menghasilkan skor akhirnya adalah 3. Baik, kita lanjut ke langkah yang ketiga, terkait pergelangan tangan. Nah, kita bisa pakai gambar yang tadi, di mana kita dapat melihat nih, apakah pergelangan tangannya itu lurus, ataukah bengkok, dan ataukah dia memiliki kemiringan. Dapat kita lihat bahwa tangannya itu lurus, jadi itu termasuk poin +1. Kalau tangannya bengkok lebih dari 15 derajat itu masuknya +3, kalau dia di masih rentang 15 derajat itu +2. Dan kita dapat melihat tangannya itu sedikit miring. Karena itu kita tambahkan lagi 1, mendapatkan skor akhirnya itu adalah 2 untuk pergelangan tangan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke step yang keempat, yaitu perputaran telapak tangan. Yang pertama itu apabila telapak tangan itu dalam posisi berjabat tangan atau handshake, itu posisinya seperti ini. Dan untuk yang +2 itu apabila tangan kita posisinya itu menelungkup atau terbuka seperti ini. Dan kita dapat melihat pada gambar bahwa posisinya posisi handshake, yang berarti dapat kita simpulkan hasilnya adalah +1. Baik, kita lanjut ke step yang kelima
untuk menentukan skor dari perhitungan 1 sampai 4 melalui tabel A. Maka kita akan masuk ke tabel A terlebih dahulu. Baik, kita akan masukkan dulu hasil perhitungan yang telah kita dapatkan tadi, di mana upper arm kita dapat skornya itu 2, lalu lower arm kita dapat 3, lalu untuk pergelangan tangan tadi kita dapatnya 2, dan untuk wrist twistnya kita dapat 1. Lalu sekarang kita akan menarik garis perpotongan antar titik yang telah kita dapatkan. Baik, di sini kita dapatkan hasil perpotongannya itu ada di angka 4. Maka, untuk step yang kelima kita dapatkan hasilnya adalah 4. Baik, untuk step yang keenam, itu apabila kegiatan yang dilakukan oleh orang yang difoto itu repetitif ataukah statis. Di sini kita dapat melihat bahwa orang tersebut itu sedang menyapu, yang berarti kegiatan yang dilakukan itu bergerak 4 kali dalam semenit. Karena kegiatannya itu menyapu, di mana dia harus bergerak secara repetitif. Maka kita akan menulis di sini plus 1. Dan yang ketujuh, ini adalah beratnya. Apabila barang yang dipegang oleh orang yang difoto itu kurang dari 4,4 pounds, 4,4 sampai 22, dan seterusnya. Dan dapat kita lihat bahwa pada gambar itu, orang tersebut hanya memegang sebuah sapu yang pastinya lebih kecil dari 4,4 pounds. Yang berarti, skornya di sini dapat kita tulis 0. Baik, sekarang kita lanjut ke step yang 8, yaitu menjumlahkan hasil dari langkah yang kelima, 6, dan 7 yang didapatkan untuk ditaruh nantinya di tabel C. Di mana kita dapatkan 4 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 5. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Baik, sekarang kita akan mulai perhitungan bagian B, yaitu neck, trunk, and leg analysis. Di langkah ke-9, kita akan menentukan lokasi leher dari orang yang menyapu tadi. Di sini kita dapat melihat bahwa derajat orang tersebut menyapu itu berada pada rentang 40,87 derajat, di mana itu tidak masuk ke kategori yang pertama, 0 sampai 10 derajat, dan juga tidak masuk ke kategori yang kedua, 10 sampai 20 derajat. Itu masuknya ke kategori yang ketiga karena lebih dari 20 derajat. Kenapa tidak masuk ke yang plus 4? Karena posisi lehernya itu ke depan, bukan ke belakang. Dan dapat kita simpulkan bahwa hasil dari perhitungan lehernya adalah plus 3. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa tidak ada penyesuaian. Karena dapat kita lihat di sini bahwa lehernya itu tidak twist dan juga tidak side bending. Twist itu berarti dia menghadap kanan atau kiri, dan side bending berarti dia menekukkan ke kanan atau ke kiri. 4. Baik, pada langkah yang ke-10 terdapat 4 buah kategori lagi, di mana yang pertama itu 0 derajat dihitung plus 1, yang kedua itu 0 sampai 20 derajat dihitung plus 2, yang ketiga 20 sampai 60 derajat dihitung plus 3, dan apabila lebih dari 60 derajat dihitung plus 4. Nah, dari gambar yang kita dapatkan, itu orangnya berada pada rentang derajat 10,58 derajat, di mana termasuk dalam kategori plus 2. Dan untuk penyesuaian, apakah trunknya ada twist dan apakah ada side bending itu tidak ada. Karena posisinya itu lurus. Baik, untuk skor akhirnya kita dapatkan plus 2.
Kita lanjut ke langkah yang ke-11. Apakah kakinya itu disupport? Maksudnya disupport atau tidak itu? Apakah posisi kakinya nyaman? Kalau tidak, itu posisinya misalnya dia menjinjit. Kita bisa melihat bahwa posisi kakinya dari orang tersebut menyapu itu nyaman. Jadi akan kita hitung +1. Baik, untuk langkah yang ke-12 itu seperti tadi, yaitu menghitung jumlah dari langkah yang ke-9, 10, dan 11, lalu kita masukkan ke dalam tabel B. Dari sini kita dapatkan bahwa next score-nya itu 3, trunk score-nya itu 2, dan leg score-nya itu 1. Lalu kita tarik garis, dan kita lihat ada perpotongan itu di angka 3. Maka untuk langkah yang ke-12 kita dapatkan hasilnya itu 3. Dan untuk langkah yang ke-13, apakah aksi atau kegiatan yang dilakukan repetitif? Jawabannya sama seperti tadi, yaitu iya. Karena itu, kita tambahkan 1. Dan untuk step 14, yang ditanya seperti langkah yang pada bagian A sebelumnya, untuk beratnya itu masih sama, yaitu +0. Maka dari itu, nilainya 0. Jadi kita dapat jumlahkan untuk langkah yang ke-15, itu adalah menjumlahkan langkah ke-12, 13, dan 14. Di mana hasilnya 3 tambah 1 tambah 0, didapatlah hasilnya 4. Lalu sekarang kita ke tabel yang terakhir, yaitu tabel C. Di mana tabel C ini kita jumlahkan hasil akhir dari bagian A dan bagian B. Di mana wrist atau arm score-nya kita dapat itu 5, dan untuk neck trunk dan leg positions-nya kita dapatnya itu 4. Lalu akan kita tarik garis lagi. Dari sini kita dapat skor akhirnya itu adalah 5 untuk skor rulanya. Yang di sini juga ada pengertian makna dari setiap angka yang kita dapatkan dari rula tersebut. Di mana skor 1 sampai 2 itu masih dapat diperhitungkan, dan di mana step 3 sampai 4 itu perlu investigasi, dan perubahan yang langkah ke-5 sampai ke-6 itu juga butuh investigasi dan segera diubah. Dan langkah 7 ini yang paling urgent dan harus segera diubah. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait Rula. Terima kasih karena telah menonton. Bye-bye.